Glodok hari ini identik dengan keramaian dan tradisi yang terbuka. Namun bagi sebagian warganya, perayaan Imlek pernah dijalani secara sederhana, bahkan tertutup. Bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan. Karena orang tua kita dulu, kakek, nenek masih ada, kita biasa aja. Yang penting jangan terlalu bermewah-mewahan. Kita sembahyang, kita nyembah, kita minta rezeki, keselamatan, hanya itu aja. Jadi kan kita pernah mengalami masa, ya kalau bilang dia nggak boleh, nah sekarang sudah diperbolehkan, dijaga tradisi ya, jangan sampai konotasinya negatif. Saya nama lengkap Yap Tiong Eng. Sekarang kita dibalik nama jadi bahasa Indonesianya WNI Santoso Kurniadi. Jadi warga semua yang mau nyapa saya, dia taunya manggilnya Boeng. Selain itu nggak ada yang kenal. Saya dari tahun 60 saya lahir di Glodok Petak 9. Lahir dan besar di Glodok, Boeng hari ini berjualan koleksi baju Imlek. Sesuatu yang dulu sulit dibayangkan keluarganya. Bagi generasinya, menjadi Tionghoa bukan hanya soal tradisi, tetapi soal menyesuaikan diri. Nama, bahasa, ekspresi budaya perlahan disederhanakan agar bisa tetap hidup sebagai warga negara Indonesia. Kita tahun 63 itu waktu pemulang itu saya masih umur baru 3 tahun belum ngerti. Setelah kita udah SD, kita diceritain sama kakek nenek kita. Jadi kita ngerti bahwa dulu tahu nggak, kita orang ditanya mau pulang atau tidak. Iya, nama ini Santoso Kurniadi. Adik-adik saya kan ada, kita semuanya 7 keluarga. Jadi saya anak paling besar. Dan yang kedua, yang ketiga semuanya ada kita di sini. Ini catatan sipil. Catatan sipil provinsi kan. Dari akte lahir kita namanya Tian Eng. Balik nama ke Santoso Kurniadi. Dulu aslinya Yap Tiong Eng. Kita tahun 60-an kan udah ditanyain mau harus balik nama. Jadi kan pernah kita 63 apa ya kayak Gestapo. Kakek saya kan ditanyain mau balik ke Chungkwo atau mau jadi WNI. Jadi kita nggak mau balik ke Chungkwo. Jadi kita mau tetap WNI. Jadi kita harus balik nama. Yang lain sebagian boleh pulang. Di kedutaan RRT kita di Gajah Mada. Dikumpulin semua. Lagi zamannya Pak Harto. Yang mau pulang silakan. Kalau yang nggak mau pulang, tinggal sini harus bikin WNI. Surat WNI. Jadi ya mau nggak mau kita, papa saya, kakek saya tetap nggak mau balik. Jadi kakek saya punya adik, ada yang balik. Kalau kakek saya tetap mau jadi warga negara Indonesia. Kakek saya balik nama, papa saya balik nama, semua nggak ada yang mau pulang. Sampai detik ini. Nah ini mama saya punya tuh. Sampai dapat ijazah. Mama saya kan hobi make up. Mama saya juga balik nama, ganti. Dari Lihonyo jadi Harliana Kurniadi. Kita udah kelas 3 tahun 63. Kita 63 masuk 64, kita 67 udah nggak ada. Kita SD udah nggak ada, udah nggak boleh. Ya tetap sekolahan biasa, tapi kita orang tua dilesin. Kita ngeles bahasa Mandarin. Jadi tetap sekolah nggak boleh, jadi kita privat Mandarin.
Jadi supaya nggak hilang kata-katanya, bahasanya. Jadi nyambung. Sejak pertengahan 1960-an, kebijakan negara membatasi ekspresi budaya Tionghoa tidak berhenti hanya pada identitas diri. Perayaan budaya pun tidak lagi hadir di ruang publik. Tradisi yang biasa dirayakan perlahan menghilang dari ruang bersama. Salah satunya adalah barongsai. Bukan karena hilang makna, tetapi karena tak lagi memiliki tempat untuk ditampilkan. Untuk Kongahong sendiri sebelum 1999 itu udah ada. Cuman itu hanya berbentuk yayasan. Jadi barongsai itu sendiri kan ya kita sempat tahulah ada peraturan yang membatasi kita untuk perayaan Imlek. Karena dari tahun 65 itu sebenarnya mereka itu sudah ada, yayasan itu tersebut sudah ada. Cuma begitu mereka tidak diperbolehkan, vakum hanya ya pertemuan-pertemuan saja. Jadi nggak ada hal-hal khusus untuk kayak merayakan Imlek. Mereka hanya ya tergabung untuk ya kegiatan-kegiatan sosial aja. Bagi mereka yang lama hidup dalam batasan, menampilkan budaya kembali ke ruang publik bukan keputusan yang mudah. Jejak kehati-hatian masih tertinggal karena ingatan akan larangan masih kuat. Waktu kita awal mula-mula memang ada ketakutan ya. Jadi ya 1 minggu itu kita latihan cuma 1 kali. Itu pun cuma 2 jam. Dan itu ya nggak terbuka seperti sekarang, bisa siapapun bisa mengikuti. Jadi memang benar-benar kita ya ada rasa ketakutan sendiri, jadi kita latihan tertutup, terus ya musiknya kita batasi, terus juga ya nggak terlalu banyak orang, karena kita masih ada ya itulah, karena kita belum tahu kebebasannya sampai di mana. Ada ketakutan ya di tahun 99 itu untuk Sio aja ya, itu mulai peraturannya untuk minta izin ke kepolisiannya, minta izin dari tentaranya, jadi itu harus benar-benar dari Mabes, dari Polda, dari Polres. Selama puluhan tahun dibatasi, Imlek tidak sepenuhnya hilang. Ia dijalani dengan cara yang paling aman. Di dalam rumah, di dalam vihara, tanpa keluar ke jalan. Imlek menjadi soal keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan tidak menarik perhatian. Karena kita selama 32 tahun kita kan nggak bisa keluar, nggak bisa melihat barongsai, hanya bisa ngelihat hanya di wihara sebentar doang. Ya saya dari kelas SD biasa aja kita merayakan paling Imlek kita ke wihara. Setiap tahun malam Imlek kita sembahyang, nggak keluar ke jalan. Petasan ada, merah wajib. Semua orang tua saya, kakek juga bilang, kita tradisi kalau malam Imlek harus pakai merah. Merah melambangkan kemakmuran. Tradisi, harus baju baru. Ada lampion di dalam wihara. Ya halangan sih sedikit-sedikit ada, tapi tetap kita berjalan. Karena orang tua kita dulu, kakek, nenek masih ada, kita biasa aja. Yang penting jangan terlalu bermewah-mewahan. Kita sembahyang, kita nyembah, kita minta rezeki, keselamatan, hanya itu aja. Ya, kita udah biasa begini tradisi, jadi kita jangan terlalu menonjol bermewah-mewahan. Kita tradisi kita ya udah sederhana, kita udah jalan, udah lancar. Udah jangan ditambah-tambah ini, jangan dimacem-macemin.
Situasi ini berubah ketika negara membuka kembali ruang bagi ekspresi budaya Tionghoa. Larangan dicabut, Imlek kembali diakui, dan perayaan bisa hadir tanpa sembunyi. Perubahan terasa nyata di ruang publik. Barongsai yang sebelumnya hanya bisa disaksikan terbatas di vihara, kini tampil terbuka di jalan, di pusat perbelanjaan, dan di hadapan siapapun yang ingin menonton. Jadi sejak zamannya Gus Dur dan Ibu Megawati itu yang mencabut peraturan untuk larangan Imlek, nah kita baru mulai, barongsai itu mulai bisa ditampilkan di masyarakat umum. Ya ada perbedaannya sih, kalau zaman-zamannya kita ya kalau boleh dibilang karena kita tahu susahnya main barongsai, itu kita lebih menghargai sih kalau saya bilang. Karena kan zaman yang sesudahnya kita itu mereka udah bisa langsung main. Nah karena rasa penasarannya agak kurang dibanding kita. Kalau kita itu penasarannya ya kalau boleh dibilang dengan barongsai itu benar-benar interaksi. Aduh dulu kayak kita kayak gini, sekarang diperbolehkan. Kita harus benar-benar jaga budaya ini dengan baik. Nah, gitu. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan show di beberapa mall. Yang kita ingatkan hanya satu, jaga baik nama barongsai dan jaga etika kita ketika kita berada di lapangan. Terus jangan lupa juga terus cek kelengkapan yang ada di dalam tim, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus cek juga peralatan yang kayak dipakai seperti tonggak juga. Jadi jangan berharap kita sama orang yang sudah pasang, tapi teman-teman bisa cek dia punya tonggaknya goyang apa enggak. Ya itu aja. Semoga kita hari ini bisa pulang dengan sukses. Oke, terima kasih semuanya. Memegang tradisi, ya nilai-nilai dari tradisi barongsai tersebut. Tradisinya kita harus hormat dulu. Jadi barongsai itu mengandung maknanya kalau menurut saya sangat bagus ya dari etikanya itu. Ketika dia memulai itu, barongsai itu dia harus ada rasa hormatnya. Jadi kita harus dia buka dengan hormat, dia tutup dengan hormat. Walaupun kita jadi olahraga, walaupun kita jadi hebat, jadi apapun, kita tetap harus menghormati orang yang lebih tua, yang lebih senior, yang itu. Anak-anak sekarang sih ya kalau boleh dibilang ada dua ya kalau saya bilang. Ada sebagai tradisinya, ada sebagai olahraga juga. Karena kita ini memang udah terdaftar di dalam Pekan Olahraga Nasional, itu artinya kita budaya harus dicampur dengan olahraga. Jadi nggak lagi bilang kita masalah tradisi doang. Semua kalangan ya, jadi bukan hanya dari etnis Tionghoa, jadi semua etnis itu dari Indonesia. Kalau yang saya lihat mereka itu sangat antusias. Satu antusias, mereka juga sangat merasakan bahwa ya kalau boleh dibilang budaya ini, tradisi ini bukan hanya milik sosok Tionghoa doang, tapi sudah milik Indonesia. Nah itu yang saya rasakan. Jadi mereka itu memang merasakan menikmati, bahkan mereka itu ada yang nonton, biasanya nonton barongsai itu berhari-hari. Jadi kita setiap hari performance, mereka sampai berhari-hari untuk nonton kita. Bahkan sampai anak-anaknya pun suka. Nah itulah yang kita ingin tanamkan bahwa barongsai itu bukan lagi milik sosok etnis Tionghoa. Jadi sudah milik bangsa Indonesia. Imlek hari ini bukan lagi tentang larangan atau ketakutan. Ia hidup dalam kebersamaan, etika, dan rasa saling menjaga. Bagi generasi yang pernah merayakan dalam keterbatasan dan bagi generasi yang tumbuh dalam keterbukaan, Imlek menjadi pengingat bahwa tradisi bisa berubah bentuk, namun maknanya tetap dijaga selama ada ruang untuk saling menghormati.
Ini warga. Iya. Iya, Sun. Iya, Mi. Iya. Nah, ini kita tradisi Imlek selalu kalau malam Imlek kita ngumpul di sini di pos. Nanti setelah jam 12:05 kita baru ke Wihara Dharma Bakti. Jam 12:05 kita udah masuk Imlek. Masuk ke Dharma Bakti, kita sembahyang yang anak-anak muda di jam 12 lewat. Nanti kalau jam 7 sampai jam 8 sampai jam sore ini pagi, jam 7 pagi, orang tua, kakek, nenek, cucu semua pada ikut sembahyang di Wihara Dharma Bakti. Kita merasakan mulai dari tahun 99, tahun 99. Dan sejak Gus Dur ada, Gus Dur jadi presiden, jadi Imlek dikasih tanggal merah dan barongsai boleh untuk arak-arakan untuk bikin meriah Jakarta. Ya berterima kasih karena kita selama 32 tahun kita kan nggak bisa keluar, nggak bisa melihat barongsai, hanya bisa ngelihat hanya di wihara sebentar doang. Kalau ini kan kita udah arak-arakannya panjang dari wihara keluar Gajah Mada masuk Glodok Pancoran, jadi panjang meriah. Dari luar kota juga semua pada hadir, setiap cap gome jadi pada hadir, pada nonton, jadi meriah banget. Setelah bertahun-tahun diperbolehkan, wajah Glodok pun berubah. Yang dulu tertahan, kini menemukan ruang untuk diekspresikan. Perubahan tidak hanya soal perayaan, tetapi juga soal kebersamaan. Imlek di Glodok dijaga bersama oleh warga yang berbeda latar belakang yang tinggal dan tumbuh di ruang yang sama. Ya, kita orang bersatu, jadi udah begitu kita harus bersatu, berguyup, kita menjaga wilayah kita untuk gimana caranya Chinatown jangan sampai hilang. Warga-warga kita semua, kita di sini Taman Sari kan ada 5 RW, jadi mereka gabung bersatu. Jadi bukan Chinese aja, Betawinya pun ada, bergabung kita. Nggak ada sila diskriminatif, nggak ada. Jadi tradisi daripada kita mencar-mencar, bikin jadi satu grup, biar jadi semua identik tahu ada di Glodok Pancoran. Ya kita kan dari warga mikir, kenapa kita nggak buka basar, kita nggak buka aksesoris, daripada kaki lima sepetak gitu, mendingan kita adain basar, biar meriah, jadi biar semua pada hadir. Akhirnya Rembuk, RW, RT, rembuk semua, ya udah izin sama Pak Lurah, Pak Camat. Kita mau bikin tradisi setahun sekali, kita hanya boleh 1 bulan. Setelah sebulan mau Imlek, kita boleh, malam Imlek kita harus bongkar. Jadi kita dapat izin, jadi baru disitulah kita mulai meriah. Ya, kita harus komunikasi dengan pemerintah, karena ini kan tanah pemerintah. Tinggal kalau memang nggak bisa ya apa boleh buat, kita nggak ada. Karena dapat ya baru kita jalan, kita gerak. Ini semua keadaan kita nih. Kalau kita tuh ramainya di sini. Setiap mau Imlek, 2 minggu mau Imlek, semua mereka dari luar kota, dari Kerawang, Cikampek, Bogor, Bandung. Mereka belanja aksesoris untuk hiasan di rumah, maupun lampion, pohon, apa semua. Makanya basar ini kita tiap tahun ada, udah sampai 15 tahun. Dan tidak boleh ada kuliner dalam basar ini. Kita khusus bangun basar selama 1 bulan. 16 malam Imlek dia harus bersih semua tenda lampion. Jadi yang boleh jual hanya lampion, aksesoris untuk Imlek. Ya kita kan dari pertamanya kan kita mulain cuman hanya sekitar 10 kios saja. Setelah itu ya kita lama-lama pendatang banyak yang jualan, mau kita mencapai
sekarang sudah kurang lebih 30-an. Ya inilah yang kita tradisi ini semua. Lampion, pohon, lampu, apa semua aksesoris. Makanya basar ini selama ada basar tidak boleh ada kuliner. Khusus untuk aksesoris Imlek. Jadi mereka yang untuk di rumah dihias, rumahnya mau hias pakai lampion, ada yang ada bunga sakura apa semua, mereka carinya kemari. Mereka tahu pusatnya di Glodok Chinatown. Sebelum 2011 kita baru mulai. 2010 ke bawah itu nggak ada. Kita 2011 mulai, terus sampai detik ini kita pertahankan karena ini budaya. Kita udah masuk destinasi pariwisata 50 besar. Jadi kita pertahankan Chinatown untuk tradisi Imlek harus ada. Nah ini kita sampai kita ke pasar Petak 9, jadi pada ngikut. Semuanya ikut pada jualan. Gara-gara ada basar pameran di luar, jadi kita ada ini semua. Kita kalau di Glodok Pancoran ini kita nggak ada image kegelapan gitu, nggak ada. Ya kita cuma hanya minta itu aja, kita udah bersatu, jangan pecah belah lagi, kita nggak usah ribut. Yang ada kekurangan apa tinggal diomongin, kita berembuk lagi. Apa yang kurang baik kita rembukin, kita bisa bikin lebih baik. Jadi kan kita pernah mengalami masa ya kalau bilang dia nggak boleh, nah sekarang sudah diperbolehkan. Jadi kita berharap barongsai ini, orang yang berada di barongsai ini adalah orang-orang yang terpilih, yang mempunyai etika, yang bisa mengembangkan olahraga juga, tradisi juga, dan membawa nama harum bangsa Indonesia. Itu yang kita mau.